Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kali ini materi yang akan kami bahas yaitu standar costing 1 dan 2. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sherly Julia Iwanda, lalu ada Fatia Hasna dan Putri Risa. Apa sih yang dimaksud dengan standar costing? Standar costing merupakan suatu metode dalam hal pembebanan dan pencatatan biaya produksi yang dilakukan dengan menggunakan biaya standar yang sudah ditentukan terlebih dahulu, atau predetermined manufacturing cost. Sedangkan biaya standar merupakan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya atau predetermined cost untuk satu unit produk atau sejumlah tertentu produk yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Komponen standar costing terdiri dari dua. Yang pertama yaitu standar fisik atau physical standard, adalah kuantitas standar input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua yaitu standar harga. Price atau rate standard adalah harga atau tarif standar per unit input. Contohnya, dalam pembuatan kursi kayu, PT ABC menyusun suatu standar bahwa untuk menghasilkan satu unit kursi, diperlukan 2 meter persegi kayu. Jadi, 2 meter persegi kayu adalah standar fisik atau kuantitas untuk menghasilkan satu unit kursi. Misalkan untuk setiap 1 meter persegi kayu, harga belinya adalah 50.000. Dengan demikian, untuk menghasilkan satu unit kursi dibutuhkan kayu dengan harga 100.000 merupakan harga standar bahan baku untuk membuat satu unit kursi bagi PT ABC. Selanjutnya, misalnya saja PT ABC menetapkan besarnya upah tukang untuk menghasilkan satu unit kursi adalah 200.000. Dengan demikian, uang sebanyak 200.000 merupakan tarif standar untuk menghasilkan satu unit kursi. Manfaat standar costing. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan biaya atau penganggaran. Yang kedua sebagai alat kontrol atas penggunaan sumber daya. Yang ketiga sebagai alat untuk mengukur hasil kinerja. Yang keempat memudahkan dalam hal pembebanan biaya. Dan yang terakhir yaitu menentukan harga kontrak maupun harga jual. Ada banyak jenis-jenis biaya atau costing dalam sebuah perusahaan ketika melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang tidak terpengaruh dari tingkat produksinya. Yang kedua yaitu ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang terkait dengan tingkat produksi perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya operasi atau operational cost, adalah biaya yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari. Dan yang terakhir ada biaya langsung atau direct cost, adalah biaya yang secara khusus berkaitan dengan produksi suatu produk. Metode perhitungan costing dalam akuntansi adalah full costing adalah metode penentuan biaya produksi, cost of production, yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Metode full costing terdiri dari unsur biaya berikut ini. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel, yang keempat biaya overhead pabrik tetap, dan yang kelima yaitu biaya produksi. Variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel, dan yang terakhir yaitu harga pokok produk. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel, dan memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Rumus dalam biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut.
biaya standar, tenaga kerja langsung dikali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar. Overhead manufaktur sama dengan gaji tetap ditambah jam mesin dikali tarif mesin. Selanjutnya yaitu standar costing untuk direct cost. Direct costing adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biaya yang bersangkutan. Direct costing juga sering disebut variable costing. Keuntungan menggunakan standar costing. Yang pertama yaitu membuat budget. Yang kedua, cost control dan mengukur efisiensi. Yang ketiga, memudahkan prosedur penetapan biaya dan menentukan laporan biaya. Yang keempat, menentukan cost untuk material WIP dan finish good. Yang kelima yaitu menetapkan harga penawaran dan harga jual. Tingkat standar costing dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu theoretical standard atau tingkat paling optimum atau idealis. Yang kedua yaitu normal standard, tingkat aktivitas paling efisien yang masih mungkin dapat dicapai. Dan yang terakhir yaitu expected actual standard atau tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan paling mendekati dengan hasil aktual. Pada awal periode, perusahaan akan menetapkan beberapa standar biaya sebagai berikut. Asumsi proses produksi berjalan pada kapasitas normal. Yang pertama yaitu jumlah input standar atas raw material yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua, harga dari setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Yang keempat, tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Yang kelima, jumlah biaya tidak langsung atau FOH yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dan yang terakhir yaitu tarif atas FOH untuk setiap satu satuan basis alokasi. Selanjutnya yaitu variance direct cost. Variance terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara standar yang telah ditetapkan. Yang pertama dengan kondisi yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk dapat mengetahui penyebab terjadinya variance, perlu menganalisis berbagai macam faktor yang mungkin terjadi. Yang ketiga, jika biaya yang sesungguhnya melebihi biaya standarnya, maka variance yang terjadi dilaporkan sebagai unfavorable. Yang keempat, jika biaya yang sesungguhnya kurang dari biaya standarnya, maka variance yang terjadi dilaporkan sebagai favorable. Selanjutnya adalah variance direct cost. Guna mengukur perubahan manajer, maka terhadap variance dapat dilakukan analisis lebih mendalam dengan membagi variance ke dalam dua jenis, yaitu price variance dan efficient variance. Price variance yaitu ketika harga aktual yang dibayarkan melebihi atau kurang dari standar. Efisiensi variance adalah selisih kurang atau lebih dari aktual quantity terhadap standar. Pengukuran price variance dan efficiency variance dapat dilakukan pada setiap elemen manufaktur cost, yaitu direct material, direct labor, and factory overhead. Direct material variance 1. Saat pembelian, biasanya biaya ditentukan oleh harga per unit, standar harga, dan standar kualitas input yang akan dibeli. Jika dibandingkan dengan harga aktual dan harga standar atas kualitas DM yang dibeli, terjadi satu varian yang disebut material purchase price variance. Material purchase price variance AQP dikali AR dikurang AQP dikali SR. Selanjutnya adalah saat penggunaan. Terdapat dua varians yaitu material waste price variance. Perbedaan harga aktual dan harga standar akan kualitas direct material yang digunakan. Material waste price variance sama dengan AQU dikali AR dikurang AQU dikali SR. Yang selanjutnya adalah material efficiency variance. Perbedaan kualitas aktual yang digunakan kualitas standar yang diukur pada biaya standar. Material purchase price variance sama dengan AQU dikali SR dikurang AMQ dikali SR.
Contoh kasus, tentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk menentukan biaya ini, Anda harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas dalam unit atau jam. Misalnya, jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kg per unit, Anda harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Ini akan menjadi biaya untuk material langsung saja. Misalkan tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000 dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 10 jam. Ini berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Sekarang, katakanlah biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Ini berarti untuk biaya overhead adalah 50.000 karena 10.000 dikalikan dengan 5 adalah 50.000. Hitung biaya standar. Tambahkan semuanya mendapatkan biaya keseluruhan. Mengikuti contoh di atas, biaya standar untuk produksi ini adalah 400.000 karena 200.000 biaya bahan langsung ditambah 150.000 biaya tenaga kerja langsung ditambah 50.000 biaya overhead sama dengan 400.000. Dalam mencatat detail material ada 3 metode. Metode pertama itu ada material or record at standard price. Pencatatan pada saat membeli raw material, pencatatan atas jumlah pembelian. Materialnya 75.000, account payable-nya 74.400, material purchase price for 600. Material dinilai pada standard rate atau price 10.000 dikali $7,5 atau unit. Kemudian account payable bertambah 74.400 berdasarkan kondisi real yang dibayarkan, sehingga selisihnya merupakan material purchase price variance sebesar 600. Pencatatan pada saat penggunaan unit work in process 70.000 20.000, material effort-nya 1.230, materialnya 71.250. Pada saat penggunaan unit offset, karena kita menggunakan standar costing, maka yang kita bebankan pada work in process adalah sebesar 70.000 20.000 karena sebelumnya kita sudah mencatat berdasarkan XR, maka saat mencatat penggunaan material kita mereditkan sebesar 71.250. Selisihnya merupakan material efficiency variance. Yang kedua yaitu material or record as actual price as payment. Pencatatan pada saat pembelian. Materialnya 74.400, account payable-nya 74.400. Karena kita mencatat menggunakan metode actual price, maka kita mencatat sesuai dengan kondisi real, yang mana material dan account payable sebesar 74.400. Pencatatan pada saat penggunaan work in progress 70.000 20.000, material effort-nya 1.230, materialnya 70.880, material price for-nya 570. WIP yang dibebankan tetap 70.020 tidak berubah. Pengurangan material sebesar 70.680 karena kita menggunakan metode actual price. Kemudian menerbitkan material efficient variance sebesar 1.230 mengkreditkan material price variance. Yang ketiga yaitu material are record as standard price as variance adjustment. Pencatatan pada saat pembelian. Materialnya 75.000, account payable 74.400, material plus price for 600. Pada titik pembelian, karena menggunakan standard price, kita tetap menggunakan jurnal seperti metode yang pertama. Pencatatan pada saat penggunaan work in process 70.020, material effort 1.230, material 71.250. Begitu juga dengan pencatatan pada saat penggunaan sama dengan metode yang pertama, yakni standard price mencatat pengurangan nilai dari material push price variance dikarenakan penggunaan material push price variance 570 dan material waste price-nya var 570. Penyesuaian untuk jumlah yang digunakan pada awalnya material push price variance jumlah 600 untuk 10.000 unit materials.
Maka pada saat menggunakan 1.500 unit materials, maka sisa materials price variance sebesar 500 dibagi 10.000 dikali 600, hasilnya adalah 30. Maka kita mencatat materials price variance pada materials price variance sebesar 570. FOH variance. Yang pertama, two variance method. Yang kedua, three variance method. Yang ketiga, four variance method. Yang keempat, alternatif three variance method. Selanjutnya adalah variance. Ketidaksesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Konsep FOH variance, dasar penetapan standar sama dengan predetermined rate, budget, overhead cost, expense, standard activity index. Faktor overhead. Dalam faktor overhead yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar adalah dengan menggunakan standar predetermined overhead rate. Cara menghitung overhead rate adalah dengan cara budget overhead cost dibagi expense standard activity index. Contoh kasus, perusahaan berencana untuk memproduksi 13.200 galon minyak goreng selama setahun ini, dan ini sesuai dengan kapasitas normal. Untuk dapat menyelesaikan proses produksinya, perusahaan membutuhkan 2 dealer atau galon. Budget overhead cost-nya, variabelnya, amount-nya adalah 79.200, isinya 52.800. Dibagi standardized labor hours-nya 26.400 dan yang visinya juga 26.400. Sama dengan hasilnya adalah overhead rate per direct labor hour 3.000, 2.000. Totalnya adalah 132.000 dan labornya adalah jadi hasilnya overhead rate per direct labor hour-nya adalah $500. Dengan demikian, standar manufacturing overhead rate atau galon $5 dibagi 2 jam sama dengan 10. Variance. Pada faktor overhead terdapat variance yang paling utama yaitu total overhead variance, overhead quartable variance atau price variance, overhead volume variance, quantity variance. Untuk faktor overhead cost yang digunakan sebagai bahan perhitungan produk setengah jadi, WIP adalah berdasarkan standar hours allowed atas pekerjaan yang sedang diselesaikan. Variance dibagi menjadi dua metode, yaitu overhead quartable variance terjadi karena aktual variabel FOH ditambah standar variabel FOH. Yang kedua adalah aktual fixed FOH ditambah standar fixed FOH. Tanggung jawab berada di tangan manajemen departemen. Overhead quartable variance sama dengan aktual FOH dikurang budget allowed based on standard hours allowed. Sama dengan aktual FOH dikurang budget fixed overhead ditambah variabel FOH based on standard hours allowed. Aktual FOH lebih besar budget FOH sama dengan affordable, dan aktual FOH lebih kecil dari budget FOH sama dengan affordable. Overhead volume variance menyatakan adanya kapasitas yang tidak digunakan. Jika ada inefisiensi pabrik, yang bertanggung jawab adalah manajer departemen. Jika ada penurunan penjualan dan pengurangan produksi, yang bertanggung jawab adalah manajer eksekutif. Untuk pencatatan jurnal atas FOH variance, ada 3 jenis metode. Yang pertama, mencatat FOH aktual, yaitu FOH control, materials payroll atau ACC depreciation, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah mencatat penggunaan FOH ke produksi, WIP, dan break FOH. Yang ketiga itu adalah menutup akun apply FOH dan mencatat varian. Update FOH, FOH spending variance, FOH variable efficient variance, FOH volume variance, dan FOH control. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.